Tolong yakini betul ya. Kita harus kenali dulu diri kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun jadi manusia, nggak kenal dirinya sendiri. Karena tidak tahu siapa dirinya, nggak paham fungsi hidupnya. Nggak tahu mata untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa. Padahal sudah puluhan tahun hidup, kan? Antum yang urusan dunia yang tidak dihisab, antum pahami, Anda pelajari sampai sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin gitu kan? Ada yang profesor, ada yang macam-macam. Tapi urusan kita sendiri yang dihisab, kita nggak pelajari. Ini yang bahaya, gitu kan? Ini yang bahaya. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah paham dalam diri kita ada nafsu dan takwa, itu tandanya setiap aktivitas kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan ini. Anda mulai bangun tidur, itu pasti sudah mikir tuh. Karena dua dorongan itu mengarahkan pada dua hal itu. Gak percaya silahkan. Baru bangun tidur sudah milih tuh. Begitu bangun, tlek, apakah mau gosok begini atau langsung diam begini? Apakah ke kamar mandi dulu atau misalnya ke wastafel dulu? Itu baru bangun tidur tuh. Sudah pakai pakaian, milih dulu. Mau pakai baju yang mana? Apakah yang ini ataukah yang lain? Mau makan, milih lagi. Mau yang ini atau yang ini? Itu semua pengaruh ini, dua hal ini akan selalu bertarung. Imma Anda pilih yang baik, atau imma Anda ikuti keinginan nafsu ini. Yang jadi persoalan, ini nggak ada masalah. Yang jadi persoalan, yang harus kita kenali konsep yang ini. Sepanjang Anda kenali cara kerja nafsu, dan cara untuk membahasnya, maka dengan itu akan lebih mudah kita mengendalikannya. Sekarang kita mulai kenali bagaimana cara kerja nafsu menurut Al-Quran dan kenapa dia diciptakan. Kita bisa katakan begini, ya Allah, kenapa engkau tidak ciptakan kami dengan takwa saja? Seperti malaikat misalnya gitu kan? Kan kalau ada nafsu kita punya potensi salah. Kalau begitu Allah ciptakan kami untuk berbuat salah dong. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat uraian Al-Quran. Sebetulnya gampang ya, kalau diciptakan takwa saja, kenapa harus saya ciptakan kamu, gitu kan? Cukup aja malaikat, kamu gak usah hidup, ya. Tapi kita lihat nanti apa perbedaan manusia dengan malaikat. Saya hapus ini boleh? Alhamdulillah. Tenang aja ya, saya udah 2 kali kesini, alhamdulillah. Ya, sudah datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri, ya masya Allah. Antum lihat aja lah. Alhamdulillah. Baik. Pertama, teruskan ayatnya. Quran surah 91 masih di ayat 7 sampai 10. Ya, sekarang lihat ayat 8 sampai dengan 10-nya. Ayat 9 ya, maaf ya. Ini sudah. Ini sudah. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketemu di situ. Sekarang lihat ayat 9-nya. Bagaimana cara kita memosisikan nafsu? Perhatikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ini poinnya. Ini cara kita memosisikan nafsu. Qad aflaha. Jadi man zakkaha. Ini poinnya. Satu, kalimatnya menggunakan kata falah. Aflah dari kata falah, artinya tenang, bahagia, sukses, nyaman. Ini tenang, bahagia, cenderung sukses dalam beraktivitas dan nyaman. Fokus. Man, huruf yang menunjuk pada orang tanpa batas. Jadi baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, itu masuk kategori man di sini. Seakan Allah ingin mengatakan, hey, siapapun yang namanya manusia, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, saya jamin hidupnya pasti tenang, bahagia, sukses, bahkan nyaman dalam menjalani kehidupan. Zakkaha, ini diterjemahkan di mushaf yang bisa menyucikan.
nafasnya, jiwanya. Masih ingat di nafas tadi ada apa saja? Satu ada takwa, yang kedua fujur, masih ingat ya? Saya mau tanya sama ibu deh bu ya. Sebentar. Kalau ibu mencuci pakaian, yang dihilangkan tuh kotorannya atau pakaiannya? Kotorannya kan ya? Bukan pakaiannya ya? Kalau pakaiannya dihilangkan, Masya Allah nggak akan selesai-selesai gitu kan? Ada kotoran buang gitu kan? Taib. Yang dihilangkan kotorannya, bukan pakaiannya. Perhatikan, Allah seakan ingin memberikan gambaran pada kita. Saat Allah menciptakan nafsu itu, bukan ingin menjadikan manusia menjadi kotor, bukan. Tapi ingin membuang sifat-sifat potensi yang tidak baik yang ada pada dirinya. Dengan cara menciptakan nafsu itu, mengangkat supaya takwanya itu muncul. Bahasa paling gampangnya begini, bahasa paling gampangnya. Saat Allah ciptakan takwa, ini ada sifat baik, saya turunkan, saya hapus sebentar. Saat Allah ciptakan takwa, turunannya misal ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, kan? Allah ciptakan lawannya tadi, nafsu, fujur. Jujur lawannya apa? Bohong, kan? Dusta. Sabar lawannya marah, misalnya, kan? Rendah hati lawannya sombong. Ini pasti nih ya. Setiap diciptakan sifat baik di takwa, diciptakan lawannya, di fujur. Selalu begini. Jadi ketika Anda diarahkan pada kejujuran, sisi lain mengajak pada kebohongan. Ketika Anda dilatih untuk sabar, yang lain melatih Anda untuk marah, meminta Anda untuk marah. Paham sampai sini? Nah, perhatikan kalimat Qur'annya. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, saya ciptakan sifat-sifat ini bukan ingin menjadikan Anda jelek, bukan. Saya ciptakan sifat bohong bukan ingin menjadikan Anda pembohong, bukan. Bukan menjadikan Anda pemarah, bukan. Bukan menjadikan Anda sombong, tidak. Tapi untuk melatih yang baik-baik ini supaya muncul. Zakkaha, cuci sifat jelek-jelek yang ada pada diri manusia, potensi nafsu tadi. Yang ini saya ciptakan untuk melatih yang takwanya supaya muncul, bukan ingin menjadikan Anda jelek. Dicuci yang jelek ini supaya tampil pakaiannya bagus. Bohong diciptakan untuk menguji supaya yang jujur itu muncul. Sebab kalau bohong nggak diciptakan, bagaimana ketahuan jujur? Kalau tidak ada sifat marah, nggak akan diketahui sabar, Pak. Silahkan, bagaimana Anda bisa menguji kesabaran kalau nggak diciptakan marah? Kalau tidak ada sombong, nggak akan ketahuan rendah hati. Karena itu saat Allah menciptakan sombong di nafsu, bukan ingin menjadikan nafsunya kotor, bukan. Tapi supaya dicuci yang kotornya, muncul sifat baiknya. Sombong diciptakan untuk melatih sifat rendah hati di takwa supaya muncul. Katalis kalau dalam bahasa kimia. Jadi mohon maaf, rumus cepatnya kata Quran, qad aflaha, akan tenang kehidupan seseorang, nyaman dia, sukses dalam beraktivitas, damai hidupnya, zakkaha, jika dalam kesehariannya saat dihadapkan pada hal yang tidak baik itu, dia bisa mencucinya dengan mendatangkan lawannya. Misal, ini agak rumit sedikit ya, saya sederhanakan supaya mudah dipahami. Fokus sebentar. Saya ambil satu ya, marah misalnya. Lawannya apa? Sabar. Lihat rumusnya. Allah tidak menciptakan marah kecuali untuk melatih supaya sabar muncul. Caranya supaya hidup Anda tenang, nafsu ini bisa ditekan, salah satu caranya, lihat rumusnya, cara kerjanya ya. Cara kerjanya, setiap muncul marah, kata Quran, cepat cari lawannya untuk dimunculkan. Pahami oleh kita bahwa marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan dia pemarah, tapi supaya melatih sifat sabar di saya muncul. Di setiap muncul yang jelek-jelek, cepat cari lawannya. Sucikan itu dengan sikap baik kita. Itu poinnya. Suami pulang ke rumah, Bu ya, misal rumah marah-marah, apa salah orang rumah? Dan nunggu-nunggu ya 8 jam, 9 jam, anak mau main-main, tiba-tiba dibuka pintu, "Papa, diam kamu." Hah? Masya Allah kan. Datang istrinya, "Kenapa, Pak? Kamu lagi ikut-ikutan," misalnya gitu kan. Padahal nggak tahu apa-apa. Nah, saat suami masuk ke rumah dengan perasaan dan sikap seperti itu, dititipkan marah pada suami. Kalau konsep ininya mengatakan Allah menitipkan marah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin melatih kesabaran pada diri ibu supaya muncul. Sebab kalau nggak dititipkan marah pada suami, ibu nggak akan siap dengan masalah-masalah, nggak akan muncul kesabaran. Jadi gampang caranya, begitu muncul marah, oh berarti ini sabar di saya yang harus muncul. Muncul marah di situ, Anda keluarkan kesabaran di situ, selesai masalah.
Dan lebih ringan biasanya. Lebih ringan. Ya. Halo, jelas? Nah, makanya itu insya Allah Bu, lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Begitu suami marah, alhamdulillah, berbahagialah ibu. Ya. Artinya ada sifat baik di sisi ibu yang ingin dimunculkan oleh Allah supaya muncul. Ya. Biasanya kalau belum lulus pada ujian yang ini, maaf, itu akan terus seperti itu tuh. Allah menguji Anda supaya muncul sifat baik yang disiapkan menghadapi tantangan selanjutnya. Ke depan akan lebih besar lagi. Kalau Anda nggak siap dengan sabar yang kecil-kecil, Anda akan kecewa dan bahkan menyesal dengan persoalan yang lebih besar di hadapan Anda. Nggak siap nanti. Ya. Bisa-bisa ada yang pesimis, bisa-bisa ada yang bunuh diri, bisa-bisa ada yang macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini yang kita punya, maaf, di kepercayaan lain tidak ada konsep ini. Profesor Kato saat kami ke Tokyo, itu ada jurnal penelitian ditulis oleh Profesor Kato. Kata beliau, orang Islam itu lebih hebat dibanding orang Jepang. Orang Jepang itu sehebat-hebatnya bisa disiplin, kerja keras, rapi. Tapi kalau punya masalah, bunuh diri juga. Nggak ada konsep ini. Orang Islam tidak, bukan orang Indonesia ya, orang Islam. Ya, sana kasih banjir sedikit stres. Ya. Orang kita kasih banjir berenang, Masya Allah gitu kan. Baik, jadi ada poin-poin tertentu yang memberikan ketenangan dalam jiwa gitu. Jadi kalau Anda bisa terapkan ini gampang. Menemukan yang jelek, cari lawannya yang baik. Antum pulang ke rumah Pak, lihat istri cemberut misalnya. Masya Allah, cemberut, fujur nih. Cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Berarti Allah titipkan pada istri saya cemberut supaya saya senyum. Selesai. Assalamualaikum. Kayaknya kenal nih. Siapa ya? Selesai itu. Udah cair pelan-pelan. Kan? Tapi kalau antum lawan dengan sesuatu, dengan nafsu lagi, dengan fujur lagi, nggak akan selesai. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Nggak akan beres tuh. Ini sudah sampai kiamat kurang 2 hari, jadi aja begitu tuh. Ya. Ini poinnya. Begitu menemukan sesuatu yang tidak baik, cari lawannya yang baik. Ya. Memang tidak mudah ya, tidak mudah, tapi butuh praktek. Ustadz juga sama, mudah menyampaikan, tapi prakteknya belum tentu seperti kemudahan menyampaikannya. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Ini live yang saya nonton ya, Insya Allah. Baik. Ini konsep yang pertama. Pelan-pelan ya. Kita mumpung masih di dasar nih. Sebentar, paham sampai sini? Jelas ya? Baik. Saya pernah seringkali tampilkan kisah ini untuk memberikan gambaran lebih jelas dia. Ada seorang keluarga, satu keluarga saleh luar biasa, suaminya saleh, istrinya salehah, punya anak 3, sudah mulai besar-besar. Konsep ini dia pakai. Ya. Satu kali pulang suaminya ke rumah, dalam keadaan lapar luar biasa, lapar capek gitu kan, lapar capek. Istri punya kebiasaan makanan sudah siap, jemput di depan pintu, kemudian mulai dicium tangan suaminya, dibawa masuk gitu kan. Tapi kalau Allah pada saat itu begitu datang, makanan belum siap Pak, masih di dapur. Ya, begitu dibuka pintunya, suami yang datang, ya, dia cium tangannya, persilakan masuk. Kemudian suami tunggu di meja makan, mah tolong bikinin dulu pengganjal katanya. Ya, saya bikinin mie ya Pak ya katanya, ya nggak apa-apa. Taib suami duduk di meja makan, ini kisah nyata ya, istrinya pergi ke dapur. Taib masak, dan sambil masak seperti itu dia bikinkan mie. Qadar Allah karena pikirannya bercabang, garam 1 sendok yang akan dimasukkan ke dalam sayur itu pindah ke mie yang 1 mangkok itu. Dia aduk, dan dia nggak sadar. Dia aduk aja gitu. Udah selesai, dia datang pada suaminya dengan penuh senyuman, dia katakan, Pak silakan katanya, untuk ganjal dulu. Suami alhamdulillah, begitu dimulai cicipan pertama, ada sesuatu yang beda nih. Saya gini aja lah, antum pulang nih dari kantor, capek luar biasa, lapar, dikasih mie, garam 1 sendok. Apa respon antum tuh? Masya Allah, oh ini lain. Tidak, dia lihat ini. Masya Allah, garam rasanya apa? Asin. Apa lawannya? Manis. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang asin, dia cepat cari lawan yang manis. Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Dia panggil istrinya, Ma, sini sayang. Masya Allah, anak 3 sudah besar, manggil sayang. Istri kan lain kan? Masya Allah, lihat. Sini, duduk samping papa. Lama rasanya kita nggak makan berdua katanya. Masya Allah. Ini betul nyata gitu kan? Kalimat yang sangat manis gitu kan? Ayo, duduk sini. Lama rasanya nggak makan berdua. Duduk di sampingnya. Ibu bagaimana dalam keadaan demikian? Dipanggil, suruh makan berdua. Luar biasa panggilan sayang. Belum selesai. Kalimat mautnya yang terakhir. Sini papa suapin. Luar biasa gitu kan? Maka diambil kemudian mie, disuapi, istri sudah berbunga-bunga. Begitu sampai suapannya ke mulutnya, merasakan ada yang aneh. Ini ciri istri yang terbaik, luar biasa. Jatuh istrinya. Jatuh, kemudian mencium kaki suaminya, menangis dia.
Maafkan saya Pak, Mama nggak sengaja, maafkan saya. Kata suami, jangan begitu kan. Ini kan Papa cuma bilang ramah rasanya, kita nggak makan berdua. Sudah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara asin garam itu 1 sendok, cinta tumbuh bersemi. Hilang itu garam, hilang itu lapar, keduanya pergi ke dapur, masak sama-sama Pak. Alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang Allah titipkan garam cuma setetes untuk memunculkan cinta kasih yang luar biasa. Yang jadi masalah garam 1 sendok karena kebanyakan ngaduk gitu kan. Yang terjadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Orang masalah cuma selesai dengan senyuman 3 detik, ada orang 3 tahun udah selesai-selesai. Ini poinnya. Teorinya memang mudah, prakteknya kita usahakan. Jelas sampai sini? Anda ikuti nafsu, cemberut, lawan dengan marah. Ini lawan dengan pukulan, lawan dengan melotot. Wa qad khaba man dassaha. Khaba. Haula wala quwwata illa billah. Khaba. Khaba itu bukan cuma sengsara, tapi nestapa. Ya. Sudah jatuh tertimpa motor, kan jatuhnya dari motor gitu kan, dia nggak naik tangga. Naik, jatuh, ketimpa lagi, jatuh, ketimpa. Artinya apa? Merasakan penderitaan yang bertubi-tubi. Ya. Jadi kalau orang tidak kenal dengan konsep ini, baru masalah kecil aja sudah nggak enak. Apalagi nggak mau diselesaikan. Mohon maaf ya, suami pulang agak terlambat kan, penampilan agak kurang seperti biasanya, mulai muncul. Nggak beres nih. Tapi nggak beres tuh nggak mau nanya. Terus dibawa sampai malam. Malam nggak mau nanya lagi. Besoknya terus jadi masalah. Jadi masalah. Itu khaba namanya. Keadaan tersiksa. Ada tidak adanya jadi masalah. Jadi persoalan di sini. Karena itu teman-teman sekalian, yang pertama dalam bahasan cara kerja nafsu yang pertama kita mesti paham, nafsu diciptakan oleh Allah. Pada asalnya bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi ingin menguji atau menjadi katalis untuk meningkatkan sifat baik dalam takwa supaya muncul. Paham sampai sini? Karena itu kalau menemukan sifat-sifat dan sikap yang tidak baik dalam kehidupan, cepat cari lawannya. Cepat cari lawannya. Jelas di sini? Alhamdulillah. Minimal kita akan tenang. Saya beri contoh begini ya. Anda punya masalah dengan orang. Dia mencela misalnya kan, mencela, menghina Anda dan sebagainya. Tayyib. Anda maafkan misalnya. Ya, maafkan, sudah. Cela lawannya, sabar. Saya maafkan dia. Tapi dia nggak mau minta maaf. Tolong pahami konsep ini ya. Ketika Anda maafkan orang, memunculkan sifat takwa itu, maka yang pertama urusan Anda selesai dengan dia. Selesai. Karena urusan Anda selesai dengan dia, maka Allah akan hilangkan segala sekat di hati Anda. Anda nggak akan pikirin dia lagi, Anda lebih tenang lagi, Anda lebih nyaman lagi. Tapi urusan dia sebelum minta maaf pada Anda, belum selesai dengan Anda dan belum selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang selalu memunculkan sifat nafsunya, dia semakin gelisah, semakin nggak nyaman. Anda beruntung nggak mikirin dia, tapi Anda selalu akan dipikirkan oleh dia. Tidurnya nggak enak, nggak nyaman, bikin status tentang Anda, padahal Anda nggak ada masalah. Nggak nyangka orang ini, nyangka tuh, ditulisin, terus muncul begitu, terus, dan nggak akan nyaman. Dan setiap dia mengungkit Anda untungnya luar biasa. Setiap disebutkan nama Anda, pahala dia diberikan pada Anda, dosa Anda diambil sama dia. Jadi nggak ada ruginya. Gak ada ruginya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada seseorang berbuat baik, kemudian dia mencela orang lain, misal syatama hadha, dia mencela orang lain, pahala salatnya seketika diberikan pada yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau udah enggak punya modal kebaikan lagi, diambil kejelekan orang tadi, orang yang dicela ini diambil kejelekannya, mohon maaf, ditimpakan kepada orang ini. Fatuliha finnar, maka dilemparkan dia nanti ke dalam neraka. Alhamdulillah.